got nothing to hide. I got nothing to hide. I got nothing to hide. Nothing, got nothing to hide. Nothing, got nothing to hide. I got nothing to. Oke, jadi kali ini gue mau mereview Yamaha Aerox, motor gue sendiri. Ya, pemakaian sudah kurang lebih 3 tahun ya. Karena ini kalau nggak salah ini 2018. Iya 2018 ya, 1921 iya. 2018, keluaran tahun 2018. Pemakaian sudah 3 tahun. Dari tahun 2021 ini ya. Oke, langsung aja kita review. Pemakaian sudah 2 tahun. Apa aja sih ininya? Apa ibaratnya lecet-lecetnya ada di mana aja, terus yang udah diganti apa aja gitu. Yang pertama langsung dari mukanya aja dulu ya. Bentar, oke. Dari mukanya ini bagian depan sudah tidak semulus baru ya. Bisa dilihat untuk visornya ini udah diganti, karena yang orisinalnya waktu itu udah gue ganti, sempat ganti yang model agak ngebulat gitu kayak Vario, terus patah, gue patahin bautnya karena hilang. Gue beli baut murah, ini bukan baut Probolt ya, baut apalah tau lah, Proboltan gitu. Itu dari yang diganti ini. Terus turun ke bawah belum ada yang diganti kecuali gue tambah ini logo Yamaha, gue ganti logo Bumblebee ya. Bahkan stiker di sini pun masih ada nih, VVA ya, ini keluaran 2018. Spakbor masih ori. Dis cakram juga dari pertama beli belum ganti ya, tapi masih awet loh. Ini masih belum kemakan sih, 3 tahun ya, belum kemakan. Karena gue termasuk tipe orang yang irit, jarang ngerem gue naik motor tuh, karena nggak yang ngebut banget juga sih. Lanjut ke bagian samping. Nah sebentar. Nah ke bagian samping itu, ini yang sudah tidak awet ya. Mungkin hampir semua Aerox bukan penyakit sih ya, masalahnya tuh di sini nih. Ini waktu baru beli, nah nih bisa dilihat ya, sudah ada lecet-lecet ya. Ini waktu baru beli hari keberapa, karena dulu pintu rumah gue masih sempit. Jadi pas dimasukin mentok, kayaknya hampir semua Aerox tuh sininya kena gitu, karena lebar, depannya tuh lebar gitu. Ya, ini ya gue nggak tahu nih cat apa ini, dihilangin juga ya udahlah, bodo amat lah. Gue bukan termasuk orang yang ini banget sama motor eman-eman gitu, karena ini motor juga harian. Oke, lanjut. Setelah bodi depan samping, step bawah masih sama, belum ada yang diganti. Bahkan karpet ini orang-orang kan biasa udah ganti yang bordes apalah, yang ada besi-besinya, nih gue belum diganti. Itu masih orisinil. Terus ke bagian belakangnya. Nah, bagian box filter dan CVT di sini sudah tidak mulus ya, nggak ada yang gue ganti ya. Box filter masih orisinil dari awalnya, kecuali filternya ya udah pernah ganti gitu. Terus box CVT-nya nih masih ori dari bawaan ya, tuh bisa dilihat tuh. Ini udah mulai grepes-grepes karena kena trotoar gitu. Terus yang lumayan parah sih gimana ya, waktu itu gue lihat ada yang ini lumayan parah nih, gue nggak tahu kenapa. Kena trotoar sih yang pasti, covernya itu tuh. Terus ini identitas oli gardanya 150 mili. Dan mungkin yang berbeda dari sini ya, shock breaker. Gue udah beberapa kali ganti shock breaker.
pertama ganti shockbreaker tabung merek Cina, Coho apalah, nggak enak. Terus gue jual, ganti shockbreaker standar. Terus baru pasang ini nih. Nah ini kalau bisa dilihat nih ukurannya agak pendek ya. Ini untuk Yamaha Nuvo sih. Cuman dia tuh ada koreksi, bukan koreksi sih, ada pergantian di sini nih. Di lubang shockbreakernya dia harus diganti sama yang shockbreaker ori gua, karena bawaan shockbreaker ini itu lubangnya gede tuh, jadi nggak pas lah sama bautnya. Kalau yang aslinya tuh lebih kecil gitu. Jadi pergantian ada di shockbreaker belakang. Ini buntut belakang masih belum ada yang diganti, bahkan stop lamp kalau orang-orang biasanya udah pada ganti yang model 3-in-1 apa macam-macam, gue masih ori. Begitupun lampu sen ya, karena mau diganti juga satu males, kedua nggak ada duit kayak gitu. Terus lanjut ke bagian samping sini, knalpot juga masih standar, belum ganti knalpot racing, ropoan apa segala macem belum. Karena ya gue males berurusan sama ngindar-ngindarin polisi untuk penilangan ya. Radiator pun masih ori. Covernya nih biasa orang-orang suka pada ganti nih. Tapi gue masih mempertahankan karena bagus aja ngeliatnya gitu. Nah yang gue ganti itu di bagian ban ya, karena ban udah 3 tahun harus diganti men gitu. Di ban belakang nih gue pakai sebentar. Nah di ban belakang itu gue pakai ban dari Maxxis, nggak tahu nih kelihatan apa enggak nih ya, tapi ukurannya sama ya. Ukurannya itu mana, ukurannya itu kalau nggak salah dia 120 nih. Dia itu ukurannya 140 per 70 ring 14. Rem belum gua upgrade, masih tromol karena budgetnya belum ada kayak begitu. Tapi ya seru aja sih pakai tromol, buat gue sih udah cukup gitu ya, karena gue bukan yang racing banget gitu. Tapi pengen sih ganti cakram gitu ya, cuman belum ada sekali lagi budgetnya. Terus bodi atasnya juga ini udah nggak mulus ya, tuh bisa dilihat ini udah ini bekas apa tahun kayak cat, ini bekas stiker, kayaknya stiker waktu baru dilepas gitu. Terus ini bodi sampingnya, depan ini bodi khasnya. Kalau yang terbaru sekarang kan bodi ini tuh nyampe atas kalau kalian perhatiin. Jadi yang belakang sini itu cuman sampai sini, yang ini sampai atas gitu. Lebih tajam sih, lebih oke lah. Tapi gue tetap demen ngeliat yang ini sih gitu. Ini bagian depan sampingnya juga tuh udah nggak mulus ya. Dan ban depan juga udah diganti. Ban depannya agak spesial. Gue pakai ban tuh bisa dilihat. Iya, pakai ban Michelin. Ukurannya sama yang seperti awal bawaan. Bisa dilihat itu 120 ya. 110 malah per 80. Sebelumnya ditawarin sama tukang bannya, Mas mau digedein nggak gitu. Tuh bisa dilihat tuh ya, 110. Jadi kalau digedein kan 120 apa 140 apa 120, tapi per 70 gitu. Jadi tapaknya lebih lebar, tapi tinggi bannya tuh lebih pendek gitu. Jadi kayak ngedonat gitulah. Cuman gue kurang suka aja. Gue lebih suka ngeliat ini kan dia tinggi nih kesannya nih. Kayak begitu. Ini joknya masih orisinil dari awal kita buka. Ya kelebihan Aerox tuh dari bagasi ya. Cukup lah, gue nggak bilang ini gede. Tapi cukup. Lumayan dalam. Kalau gue bilang ya, kalau pernah ngeliat Yamaha Frigo, kebetulan gue juga punya di rumah gitu. Frigo sama ini, gue lebih milih bagasinya Frigo. Frigo tuh lebih luas. Ini kayak gini, gue masukin helm, mantel 2 ya. Di Frigo gue naruhnya bisa seenaknya aja gitu karena luas gitu. Nggak tahu luasan mana ini, tapi kayaknya di Frigo tuh lebih nyaman aja gitu. Belum ada yang diganti dari sini. Aki juga masih
awet untungnya. Terus nih ada yang tahu nggak obeng Aerox tuh di mana? Di sini. Nah gitu. Yang gue ganti tuh baru ini seal karet ini, karena kan tadinya pecah ya. Terus gue beli, gue pasang sendiri. Udah, pengen ganti jok yang kayak orang-orang tuh, cuman budgetnya belum ada. Kayak gitu. Lanjut ke stang. Spion juga masih asli ya, belum gue ganti selama 3 tahun. Holder HP ada 2 buat ngojek, sama ya udah buat biar keren aja. Ada kunci 14 buat spion, selalu ready gue. Dan ini laci ini nih, ini jeleknya nih di sini Aerox nih. Gue nggak tahu ya, karena ini waktu gue dari pertama beli ini udah susah dibuka, susah ditutup, karena dia di sininya tuh klipnya nggak ini loh, tuh kayak ngampleh gitu. Jeleknya itu, tambah juga lacinya tuh kecil ya untuk ukuran motor segede gini. Ini kuncinya. Terus ini speedometer. Dan layaknya penyakit Aerox, speedometernya sudah terkena penyakit sunburn. Ya ini ada stiker, nggak tahu ini bekas apa. Dan lagi-lagi belum gue benerin karena duitnya kepake. Ini kalau kita kontak tuh masih aman. Dan alhamdulillah belum pernah kena kode 12 atau macam-macam. Dan sampai lah ya. Ini odometernya bisa dilihat udah 37.958 ya. Itu tripnya. Ini konsumsi bahan bakar real time. Nah ini average-nya itu dapat di 43,5. Itu standar lah buat Aerox gua. Tapi yang lucu Aerox gua tuh, kalau gua ngisi BBM-nya pertama itu gua dapat di 42, 41. Tapi kalau gue ngisi Shell Super itu bisa dapat tiket tadi itu 43. Ini lagi isinya Shell nih. Cuman kan Shell mahal ya. Harganya lebih mahal daripada Pertamax gitu. Jadi ya so-so lah. Oke, gitu aja review pemakaian Yamaha Aerox selama 3 tahun kurang lebih. Mungkin next video gue akan bikin mengenai tentang tarikannya, masih awet apa enggak, apa gimana, dan penyakit Aerox tuh di sini nih, komstir. Ini udah goyang, tapi kalau kata forum sih masalah di ban depan. Cuman ban depan gue kan baru gitu. Cuman sudah tidak lebih parah dari sebelum gue ganti ban. Oke, gitu aja. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.